bagi kita semua gunakan critical thinking, kemampuan untuk selalu kritis, menerima informasi, kemudian bisa mengkritisi, bisa menseleksi, dan dengan begitu menjaga objektivitas. Itulah yang kita idealnya kita miliki. Nah, pada ujungnya semuanya adalah pilihan, dan ketika memilih kemudian prosesnya selesai, sebentar. Tak ngambil sebentar. Aduh, halo. Udah. Baik, selamat sore para sahabat KAI Radio di mana saja berada. Anda masih bersama KAI Radio 107,2 FM, media informasi dan hiburan. Dan para sahabat sekalian, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah istimewa, sangat istimewa, dan kita tahu juga dulu juga Wong Yogyo, jadi nggak asing lah. Beliau adalah Bapak Anies Baswedan. Kita tahu dia adalah capres. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore Pak Okto. Ya. Senang bisa kembali ke Jogja. Mungkin bisa dikemukakan ada kunjungan, kenapa ada kesan-kesan untuk Jogja? Senang sekali Pak kita di sini, dan ini ada undangan acara tadi. Dan setiap kali ada undangan dari Jogja itu saya selalu senang. Apa kesan-kesan gitu. untuk Jogja, Pak Anies? Ya, kalau saya bukan kesan-kesan, ini rumah saya di sini. Jalan Kaliurang. Makanya saya itu kadang-kadang gini, kalau datang dengan anak-anak gitu ya, terus anak-anak bilang mau jalan-jalan ke Malioboro, buat saya itu kayak aneh, karena Malioboro itu masa kecil saya. Rumah saya di Taman Yuwono, Ndaken. Iya. Itu Malioboro Mall belok kanan. Jadi masa kecil itu ya jalan-jalan, main-main itu ya di Malioboro. Malioboro itu kampung masa kecil saya, Sosro Membiran. Kemudian, jadi kalau sekarang itu datang ke sini dengan keluarga terus anak-anak mau jalan-jalan itu rasanya unik Pak, jalan-jalan di masa kecil sendiri gitu ya. Tapi selalu menikmati pulang sini, dan suasana kota Jogja itu memang ngangen nih Pak. Ya, Pak Anies, ini sebentar saja mungkin kita juga ingin tahu tadi Pak Anies kesan khusus kepada kedaulatan rakyat. Ketika dulu Pak Anies ini adalah salah satu anggota perpustakaan kedaulatan rakyat, sehingga Pak Anies ini kegemarannya membaca dimulai dari sana ketika beliau sangat getol sekali ke perpustakaan, dan beliau adalah pembaca setia kaitannya dengan biografi ya. Dan biografi para tokoh-tokoh yang terkenal ini beliau mungkin bisa ceritakan. Iya, gini. Jadi saya tinggal di awal itu masa kecil saya di Taman Yuwono, Ndaken, kemudian sudah agak besar saya pindah ke Jalan Kaliurang, Jalan 5, persisnya Karangwuri. Nah, orang tua saya itu mengizinkan saya pergi naik sepeda pakai jalan aspal hanya kalau ke perpustakaan KR. Kalau saya mau main di sekitar rumah boleh, karena naik sepeda waktu itu jalan tanah. Tapi kalau mau pergi yang agak jauh hanya boleh kalau ke KR. Dan KR itu kenapa? Karena saya didaftarkan di perpustakaan anak-anak KR. Jadi saya ini seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali kalau sore dari Jalan Kaliurang ke sini. Jadi Jalan Kaliurang lewat Terban, terus Jalan Jenderal Sudirman, Mangkubumi, terus sampai di sini. Nah,
Di situ saya baca banyak buku-buku, pinjam, kebalikan lagi pinjam. Jadi kebiasaan meminjam buku, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk menuntaskan bacaan itu dimulainya dari KR, dan pengalaman saya itu berbekas sampai sekarang. Jadi setiap kali saya baca buku, setiap kali saya menuntaskan buku, itu selalu ingat pada masa itu. Maka itu tadi waktu kita ngobrol, saya ingin terima kasih karena yang mengalami seperti saya kan bukan satu orang, Pak. Itu ada terhitung banyaknya anak-anak Jogja yang dilatih membaca oleh KR lewat perpustakaannya. Di masa bacaan belum tersedia semudah sekarang. Kalau sekarang kan buka HP bisa akses bacaan. Pada masa itu kan baca ya koran, majalah, atau buku gitu kira-kira ya. Dan bisa pinjam buku harian. Jadi saya tadi begitu masuk di tengah situ, itu saya jadi ingat sebelah kanan itu dulu ruang perpustakaan anak-anak KR. Iya, gitu, Mas. Betul, Pak Anies. Jadi sahabat KR Radio di mana saja, saya kira itu tadi pesan-pesan yang menarik. Kalau Anda ingin sukses seperti Pak Anies, mungkin Anda harus banyak membaca. Kira-kira begitu, dan beliau sudah memberi contoh bagaimana biografi tokoh-tokoh ini bisa menjadi keteladan begitu ya. Kenapa biografinya sangat disukai? Kedua, ada Thomas Alva Edison, Mozart, kemudian Shakespeare, Cokro Aminoto, Pangeran Diponegoro, semua cerita-ceritanya itu adalah dari buku-buku yang saya pinjam di sini. Dari yang saya ingat ada dua hal. Saya dilatih tanpa sadar untuk punya minat baca, lalu dilatih tanpa sadar untuk punya namanya daya baca. Kita kadang-kadang punya minat baca tapi tidak punya daya baca. Minat baca buka HWA terus menerus, nah itu minat bacanya tinggi. Tapi daya baca itu kemauan dan ketahanan untuk membaca literatur yang panjang. Nah, biografi itu sebagian, dan saya rasa yang merasakan seperti saya ini ada banyak sekali orang di Jogja seperti saya. Iya, Terima kasih sahabat. Terima kasih KR. Sahabat KR Radio di mana saja, kita lihat, kita dengarkan tadi bagaimana beliau sukses sekarang baca, maka ini adalah cerminan kalian juga harus banyak membaca gitu. Baik Pak Anies, pesan terakhir nih di dialog ini. Kira-kira di tahun 2024 mendatang ini kita sebut sebagai tahun politik. Mungkin apa sih yang kemudian menjadi yang pegangan kita supaya tahun politik itu bisa kita lewati dengan baik? Ada pencalonan, ada persamaan tadi itu supaya bisa menjadi satu pesta demokrasi yang benar-benar adil, benar-benar beradab, benar-benar fair gitu. Ada pesan-pesan itu. Pak Anies, silakan Pak Anies. Bagi kita semua gunakan critical thinking, kemampuan untuk selalu kritis, menerima informasi, kemudian bisa mengkritisi, bisa menseleksi, dan dengan begitu menjaga objektivitas. Itulah yang kita idealnya kita miliki. Nah, pada ujungnya semuanya adalah pilihan, dan ketika memilih kemudian prosesnya selesai, bekerja sama-sama lagi. Jadi ini adalah sebuah proses demokrasi yang wajar, dinikmati dengan sukacita. Lalu siapapun yang ditawarkan itu adalah anak bangsa kita, siapapun yang menawarkan itu adalah untuk kita bersama. Jadi pandang ini sebagai saudara sebangsa, pandang ini sebagai ikhtiar bersama. Dengan begitu kita lebih rileks melewatinya. Iya, baik, tadi pesan-pesan menarik dari Pak Anies Baswedan, salah satu calon presiden mendatang. Jadi tentu beliau juga sebagai praktisi sekaligus ini menarik pesan-pesannya, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Baik, para sahabat KR Radio di mana saja berada, saya Okto Lambito, dan terima kasih sekali kepada Pak Anies Baswedan yang telah hadir di studio sore ini di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa tadi. Maka saya pesankan dengarkan terus KR Radio 107,2 FM, media informasi dan hiburan. Selamat sore, terima kasih Pak Anies. Terima kasih, Pak Okto. Ya.
Oke, kita dulu. Untuk melengkapi podcast nggak Pak? Dengan sosmed menghadap ke kamera aja. Kalau buat screen, kalau ada videonya, saya nggak pakai nama saya. Nanti Anda tulis di sini. Boleh? Ya, nanti kalau ini nanti berarti dua kali ya mungkin. Selamat merayakan dan memperingati Natal Tahun Baru 2023. Oke, sekarang itu suara. Seperti Pak diulang informasinya, ini kayaknya Natal dan Tahun Baru itu ya Pak. Wah. Wah. Mengucapkan selamat memperingati Natal dan Tahun Baru 2023. Saya Anies Baswedan mengucapkan selamat memperingati Natal dan Tahun Baru 2023.